Shalom. Shalom. Baik, malam ini kita akan melaksanakan ibadah malam Pasion ketiga. Seperti halnya Pasion pertama dan yang kedua telah kita laksanakan bersama dengan jemaat yang turut melaksanakannya, mengenang penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus dalam ibadah keluarga. Sebahagian melaksanakan pegelaran Kamis Putih. Mengapa dinyatakan seperti itu? Karena malam inilah merupakan malam perpisahan Yesus dengan murid-muridnya, maka dilaksanakan perjamuan kudus di saat beberapa puluh tahun yang lalu. Maka malam ini mari kita laksanakan dengan kusut ibadah kita untuk mengenang penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa di dalam hati. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan dari BN nomor 683 ayat 1 hingga 2. Di hadapan-Mu Yesus, betapa hina diriku karena banyaknya dosaku. Di hadapan-Mu Yesus, di hadapan-Mu Yesus,
Mari kita sama-sama mengikuti. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu dari hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itu aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Judea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengarkan itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirimkan dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus
sebelum itu mereka bermusuhan. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas, karena mereka sudah berkumpul di sana. Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki? Kebebasan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Kita angkat pujian dari BN nomor 449 ayat 1 hingga 2. Yesus, aku berteduh di dekat salib-Mu, air hidup dari-Mu menegakkan aku. Salib-Mu, salib-Mu, ku puja selalu hingga tiba ajalku. Ikutlah niatku. Ku datang ke salib-Mu, tempatku berlindung. Kasihani hamba-Mu, tinggallah salib-Mu, ku puja selalu.
ajalku, itulah dia. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kiranya jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyalah dia, enyalah dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepadanya, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak yang berkata, "Aku tidak bersalah kepada darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus si sesahnya lalu
diserahkannya untuk disalibkan. Kita bernyanyi dari BN nomor 78 ayat 1 hingga 2. Kepala yang berdarah, yang luka disesat, tertunduk di sengsara, dan sakit siksanya, walau mahkota duri mempermalukan, kami tetap memuji, menyembah diri-Mu. Wajah yang mulia, yang patut disembah, mengapa Kau disiksa, diejek, dicerca, wajah-Mu dituding, apa penyebab tubuh-Mu diluka, salahmu apa? Kita berdoa untuk mendoakan virus corona COVID-19 dan seluruh jemaat Tuhan agar tetap semakin bersandar kepada Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kejaran sorga, atas segala berkat dan kasih karunia yang masih Kau berikan pada kami di saat ini. Terima kasih ya Bapa, karena Kau masih memberikan kami kesempatan. Kami percaya ya Bapa, bahwa 2 atau 3 orang yang berada di satu tempat, disitulah Engkau juga berada di situ ya Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya ya Bapa, bahwa Engkau tahu kenapa kami sekarang beribadah di rumah ya Bapa, tidak berkumpul di suatu tempat ya Bapa. Karena ada wabah virus corona ini ya Bapa. Wabah pandemik virus corona COVID-19 ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau segera pulihkan wabah pandemik virus corona itu ya Tuhan. Dan kami dapat kembali berkumpul bersama dan bersekutu dengan anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami memohon dengan kerendahan hati kepada-Mu ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan kami kesehatan serta perlindungan bagi jemaat, para halado maupun masyarakat Indonesia dan dunia yang masih sedang menghadapi virus corona COVID-19 ini ya Bapa, agar kami dapat kembali beraktivitas seperti biasanya, agar kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu dengan kerendahan hati dan selalu bersyukur terhadap-Mu ya Bapa. Tak lupa kami mohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya Engkaulah yang memberkati pemerintah dan tim medis. Engkaulah yang memberi mereka hikmat dan kekuatan serta kesehatan kepada mereka dalam menangani pergumulan dunia mengatasi virus corona COVID-19 ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya Bapak bahwa dengan uluran tangan-Mu virus corona ini dapat jauh dari kami, dapat
dan kami dapat menjadi pulih terhadap perjalanan hidup kami selanjutnya ya Bapak. Dan juga ya Bapak, dengan kerendahan hati kami yakin dan percaya bahwa Engkau pasti tahu pergumulan hidup kami, Engkau pasti tahu pergumulan dari masing-masing hamba-Mu ya Bapak. Maka dari itu ya Bapak, kepadamu lah kami serahkan segala pergumulan hidup kami. Kiranya Engkau yang memberkati, menjagai dan melindungi kami selalu ya Bapak. Kami juga memohon padamu ya Bapak, kiranya Engkau lah yang membantu kami agar kami dapat merenungkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bahwa berkat-Mu yang melimpah pada kami, bahwa kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan kepada kami. Engkau rela dihina, Engkau rela diejek, Engkau rela dicaci maki, Engkau rela diludahi ya Bapak, bahwa itu semua Kau lakukan demi menebus dosa kami ya Bapak. Maka dari itu ya Bapak, ke tangan-Mu lah kami serahkan jiwa dan raga kami ya Bapak, agar kami dapat selalu hidup dalam kasih karunia-Mu Bapak. Terima kasih ya Tuhan, seluruh hidup kami serahkan padamu, kami berdoa hanya melalui-Mu, dengan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, haleluya, amin. Kembali kita angkat pujian kepada Tuhan dari bait nomor 541 ayat 1 tambah 2. Dengan kuasanya Yesus datang kala membawa orang beriman ke surga yang batang. Ku tinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Jangan ku tertinggal di kedatangan-Mu, bila kuasa yang fana mengikat diriku. Tinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhan. Sebelum kita tutup, besok kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Seluruh jemaat Tuhan, mari berikan waktu untuk beribadah di rumah masing-masing. Terkhusus terhadap jemaat HKI Penerangan, mari kita berikan waktu untuk beribadah besok sesuai dengan waktu yang
sebaiknya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, Engkau senantiasa mengasihi dan menolong kami orang-orang berdosa dan hina ini. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia ini menderita, sengsara, memikul amarah dan hukuman, agar kami bebas dari kuasa dosa, iblis dan kematian. Dialah yang menggantikan kami menerima hukuman akibat dosa kami, supaya kami hidup dan memperoleh kebenaran di hadapan-Mu oleh darah-Nya yang kudus. Oleh karena itu kami mempersembahkan puji-pujian dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, berilah kekuatan dan kemenangan kepada kami melawan musuh-musuh kami. Ingatkanlah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami dan menghayati sengsara dan penderitaan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Tolonglah kami untuk tetap setia mengikuti Engkau dengan meninggalkan segala dosa kami. Sertailah kami senantiasa untuk hidup dalam firman-Mu. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami kepada-Mu, demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kepada seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Selamat Pasion ketiga. Shalom. Terima kasih. Semoga bermanfaat.